Cek, cek, sudah, mantap. Alhamdulillah. Monggo, siap. Yes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammad wa ala alihi. Ba'du, teman-teman sekalian peserta pelatihan pendidikan Islam, panduan mengatasi masalah murid. Alhamdulillahirabbil alamin, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan sore hari ini Allah Subhanahu wa taala satukan kita semua di majelis ini
baik yang berada di majelis offline di Mahat Ibadur Rahman, Bina Dakwah Sunnah Yogyakarta, ataupun teman-teman sekalian, peserta sekalian yang berada di majelis online, kami ucapkan ahlan wa sahlan, selamat datang pada pelatihan pendidikan Islam muslim.or.id kali ini. Ya, teman-teman sekalian, semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada sore hari ini kita dibersamai oleh Bapak Danar Kusuma MPD. Beliau selaku sebagai kepala sekolah dari SD Islam Al Azhar 59 Wonosari. Pada kesempatan sore hari ini beliau akan berbagi kepada kita tentang bagaimana menyelesaikan masalah atau permasalahan yang terjadi antar murid sehingga tidak membesar dan juga tidak menggila, ya kita katakan, permasalahan. Ya, baik teman-teman sekalian, insya Allah materi akan kita lakukan selama sekitar 1 jam ke depan, dan setelah itu mungkin 15 menit setelahnya kita akan melakukan sesi tanya. Mungkin sebelum itu, bagi sahabat sekalian, teman-teman sekalian yang offline bisa berkenalan dahulu mungkin satu-satu. Bapak Riko dulu mungkin, monggo. Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'du. Alhamdulillah, sore hari ini Allah Subhanahu wa taala masih mempertemukan kita dalam keadaan sehat walafiat, iman dan Islam. Langsung saja, saya Riko Iswanto, asal Palembang, domisili Piungan, Bantul. Saya mewakili dari SD Islam Al-Qudwa yang bertempat di Gelondong, Banguntapan. Dan tujuan ke sini ya semata-mata untuk menambah wawasan. Wabil khusus saya diutus ke sini dari pihak sekolah untuk ya dapat mencari informasi seperti itu. Ya, mudah-mudahan nanti dari sekolah bisa disampaikan ke teman-teman sejawat, teman-teman pengajar, insya Allah. Oh ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, perkenalkan nama saya Fahad. Saya dipanggil Fahad, meskipun identitas asli saya bukan itu. Baik, saya sekarang ini alhamdulillah diamanahi sebagai kepala sekolah PKBM MIPS, panjangannya Madinah Islamic Premier School, berlokasi di Kerajaan. Ya, demikian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Faris Velayati. Karena di sini diamanahi oleh YPIA sebagai Badan Pengurus Harian YPIA, Yabunaya, yang mengurusi manajemen di Yabunaya. Alhamdulillah sebenarnya hari ini kami mengutus 2 orang lagi dari SDIT itu, tapi sepertinya terlambat. Insya Allah nanti akan menyusul. Jazakumullah khairan kepada para peserta sekalian. Kemudian sekarang kita akan masuk sesi materi kepada Bapak Danar Kusuma, kami persilakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Izinkan saya di sini menyampaikan share berbagi ilmu untuk penyelesaian masalah antar murid yang pernah kami susun. Sebelumnya ingin saya sampaikan bahwa latar belakang saya berada di sini waktu itu saya menawarkan diri kepada Ustadz Amrullah. Ini saya ada beberapa hal yang mungkin bermanfaat untuk sekolah-sekolah yang
berada di Yogyakarta, terutama Sekolah Khusus Sunnah. Alhamdulillah disambut baik oleh Ustadz Amrullah dan terselenggara acara ini. Kemudian untuk latar belakang kenapa buku ini dulu dibuat tahun 2023, kami sudah melihat beberapa fenomena di Jabodetabek. Di sana sudah banyak sekolah yang orang tua itu berani menviralkan di media sosial terkait permasalahan di sekolahnya. Saya berpikir bahwa ini akan menjadi salju yang nanti akan sampai di daerah di Jogja, yang nanti juga mungkin sekolah-sekolah di Jogja itu akan sama seperti itu. Nah, untuk antisipasinya kami berusaha untuk studi banding ke beberapa sekolah, namun ternyata jawabannya tidak atau belum membuat kami merasa puas untuk menyelesaikan masalah dan pencegahan. Tahun 2023 juga alhamdulillah sekolah kami dapat pos kinerja waktu itu. Kami gunakan alokasinya untuk membuat waktu itu SOP ya, SOP bagaimana penyelesaian masalah antar murid. Yang bersambut tahun 2023 itu kebetulan ada penelitian dari S3 mahasiswa S3 Psikologi UGM yang datang ke sekolah kami meminta izin untuk meneliti. Kami izinkan dan pas pada tahun itu kita dapat dana dari negara. Kami sampaikan, namanya Dr. Anissa Regina Sari. Kami punya ide untuk membuat suatu panduan atau buku untuk mengantisipasi apabila terjadi permasalahan antar murid. Kemudian kami dihubungkan dengan salah satu praktisi dan ahli, yaitu Bu Resti. Beliau adalah lulusan UGM, psikolog, kemudian juga praktisi di SD Tumbuh waktu itu. Jadi kita berkolaborasi SD Islam Al Azhar 31, kemudian dengan mahasiswa S3 UGM, kemudian dengan psikolog Ibu Resti, kemudian dengan Jamiah. Nah, di tempat kami Jamiah itu komite, ya, komite. Ya, 21 ya. Jadi ini adalah tim kami dari unsur sekolah, unsur yayasan. Kebetulan juga alhamdulillah di tempat kami ada Pak Arianto yang sering dikenal dengan Pak Sentot di UGM. Beliau sudah pernah dari UGM, kemudian ditarik oleh yayasan. Beliau dari dosen UGM, dosen psikolog. Nah, ini kami masukkan ke dalam tim, kemudian ketua komite dan ahli ya. Ada Bu Resti, Bu Dr. Anissa, Bu Sri Rahayu, dan Bu Zahra. Alhamdulillah dengan berbagai tahap yang kita lalui ada tahap riset, kemudian tahap pembuatan, kemudian tahap uji publik. Jelas suara saya? Alhamdulillah. Baik. Saya sampaikan di sini, saya tawarkan ke Ustadz Amru waktu itu, Ustadz, ini ada dorongan saya untuk berbagi ilmu. Kalau berkenan, saya sampaikan secara free atau gratis. Gitu. Jadi kalau misalnya ini ada biaya pendaftaran, itu murni untuk biaya operasional di Muslim Ro'aid. Di buku panduan penyelesaian masalah antar murid ini yang nanti ingin kami sampaikan, yang pertama adalah preventifnya ya. Ini insya Allah nanti akan kami bagikan
Buku ini kurang lebih waktu itu kami total itu hampir 13 juta untuk membuat buku ini meskipun tipis ya. Tapi dari riset kemudian pembuatan dan uji publik itu sekitaran hampir 13 juta. Waktu itu kami berkomitmen bahwa ketika kami berstudi banding ke beberapa sekolah itu jawabannya adalah di tempat kami alhamdulillah tidak ada bullying gitu. Nah itu kok aduh kok kayak nggak percaya gitu ya. Ya, selalu seperti itu ditutupi. Ya, eee, kami berkomitmen di tim itu kalau seandainya ini jadi sebuah buku panduan akan kita bagikan dan ini semoga bermanfaat. Nah, hanya saja ketika nanti kami bagikan, file ini, sebagai bentuk etika ilmiah ketika nanti membuat, buku yang serupa cantumkan, gitu nggih, cantumkan di buku ini. Baik, kita mulai dari, pendahuluan. Jadi panduan penyelesaian masalah antar murid. Menariknya di sini kami memakai penyelesaian masalah, bukan bullying. Kenapa? Ada yang tahu? Kenapa kok kita bukan panduan penyelesaian bullying antar murid, tetapi panduan penyelesaian masalah antar murid? Oke, jawabannya adalah, oh ada yang mau jawab? Oke, oke. Silakan. Masya Allah, barakallahu fiik. Betul sekali, bahwa penyelesaian masalah di sini secara umum, tetapi kalau kita cantumkan bullying itu khusus. Kenapa? Masalah antar murid itu umumnya di dunia pendidikan itu 3. Yang pertama adalah masalah kekerasan, yang kedua adalah agresi, yang ketiga adalah bullying. Oke ya. Oke. Tahap uji publiknya ya. Tahap uji publiknya salah satunya adalah kami menyampaikan ini kepada orang tua atau wali murid. Yang tadi saya sampaikan sumbernya salah satu ahli dalam pembuatan buku ini adalah Bu Resti dari S1 Psikolog UGM dan S2 Psikolog Profesi Pendidikan UGM. Silakan kalau misalnya nanti akhwat ingin tersendiri pelatihannya bisa menghubungi beliau. Nah, betul tadi kenapa kita pembatasannya panduan penyelesaian masalah. Karena masalah di sini itu bisa umum, bisa mencakup bullying, bisa mencakup kekerasan, bisa mencakup agresi. Bullying adalah kekerasan dengan tanpa kemarahan atau berciri kepuasan, kekerasan tindakan sengaja menyakiti, agresi, ekspresi kemarahan. Nah, kadang orang tua wali murid karena termakan media sosial, setiap ada permasalahan antar murid dianggapnya itu bullying. Langsung di-share ke media sosial, "Anak saya dibully," gitu kan. Padahal belum tentu, gitu kan. Nah, apa sih syarat-syarat bullying itu? Syarat-syarat bullying itu, nggih, syarat disebut bullying apabila memenuhi minimal 3 syarat ini. Yang pertama, kekuatan tidak seimbang sehingga tidak dapat membela diri. Yang kedua, penyerangan intens dan berbahaya disertai dengan tadi kepuasan. Yang ketiga, dilakukan berulang kali. Nah, kalau baru sekali, maka itu apakah disebut masalah? Betul, itu masalah, tetapi jangan disebut bullying, sebut kekerasan. Nah, terus tadi jenis kekerasannya ada kekerasan fisik, emosional, kekerasan seksual, kekerasan dalam bentuk penelantaran, eksploitasi dan sebagainya. Dan ada yang tadi disebutkan agresi. Kita masuk lagi ke sini.
Nah, kemudian eh, dalam panduan penyelesaian masalah ini kita tidak lepas dari waktu itu Permendikbudristek RI nomor 46 tahun 2023. Kalau yang sekarang saya belum ngecek lagi apakah sudah diperbarui atau masih memakai Permendikbudristek ini. Kemudian 3 tingkatan kondisi murid menurut PBIS ya, atau lebih mudahnya budaya positif di sekolah. Oke. Baik. Nah, kita tadi pada poin 2 berdasarkan PBIS. Jadi di PBIS itu dibagi menjadi 3 lapis. Lapis pertama itu untuk semua anak, jadi budaya positif untuk semua anak. Kemudian lapis kedua itu 10-20% yang rentan atau beresiko untuk berbuat masalah di dalam kelas. Baru yang lapis ketiga adalah anak yang betul-betul di situ membuat masalah serius. Tujuannya apa? Tujuan untuk memetakan ke dalam 3 lapis ini biar guru bisa mengidentifikasi anak yang dia rentan 10-20% itu kurang lebih ya 3-5 anak yang harapannya 3-5 anak itu nanti masuk ke lapis pertama. Harapannya seperti itu. Nah, itu penting dipetakan di awal. Yang di sekolahnya punya guru BK, maka guru BK itu ketika masuk ke kelas itu langsung bisa menangani untuk yang lapis kedua ini. Gitu ya. Oke. Itu lapis 1, 2, dan 3. Ini penting untuk kita ketahui karena lapis ketiga nanti yang masuk ke dalam skala. Ya, skala 1, 2, 3 dan skala luar biasa. Oke, nah ini kita masih masuk ke preventif, ke pencegahan agar bullying tidak terjadi. Oke. Baik. Tim TPPK ya, tim TPPK waktu itu ya, tim TPPK adalah tim pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan sekolah, masing-masing sekolah. Bapak Ibu melatihkan keterampilan iMessage. Nah, iMessage itu pesan dari saya. Ya, iMessage itu pesan dari saya. Apa itu? Oke. Untuk mengungkapkan keresahan, anak itu perlu diajari. Mengungkapkan keresahan, ketidaknyamanan itu perlu diajari. Bahkan orang dewasa pun belum tentu bisa untuk mengungkapkan keresahan dengan benar, ketidaknyamanan dengan benar. Nah, di sini ada template-nya. Template untuk ngajari anak iMessage itu. Apa itu template-nya? Oke. Ya. Nah, terlihat di sini? Lihat ya. Oke. iMessage ini template mudahnya. Nanti kalau mau dikembangkan silakan. Sebut nama, terus sebut perasaannya itu seperti apa, alasannya dia nggak nyaman kenapa, dan harapannya apa. Contoh ya. Contoh. Saya beri contoh. Saya berada di dalam kajian. Kemudian ketika berada dalam kajian, teman saya ngobrol. Ya kan? Saya nggak nyaman nih. Maka akan saya sebut. Ini konteksnya anak-anak ya. Untuk Faris, sebut nama. Untuk Faris, aku merasa tidak nyaman. Aku merasa terganggu ketika kamu ngobrol. Karena aku terganggu ketika kamu ngobrol. Aku berharap kamu diem ya. Jangan ganggu aku. Itu diajarkan.
keterampilan iMessage ini. Oke ya. Kalau Bapak Ibu paham, angkat jempolnya. Angkat jempolnya, paham? Paham ya? Oke, paham. Ustadz Fahad, tolong berikan contoh iMessage ketika Anda merasa tidak nyaman ketika ditendang sama teman sebelah. Siapa namanya? Ayub, coba sampaikan. Iya, jenengan tentang Ayub, terus jenengan sampaikan iMessage ke Ayub, coba. Oke. Oke. Mantap. Paham ya? Oke ya, paham ya. Ini perlu keterampilan. Sorry ya, ini maaf saya beri contoh. Beri contoh kalau ini sedang viral ya, mohon maaf ya. Contohnya adalah contoh saja. Ketika mas-mas pelayaran menyampaikan ketidaknyamanan kepada mbak-mbak driver itu dengan iMessage seperti ini, saya kira kejadian viral tidak akan terjadi. Begitu juga mbak-mbak driver menyampaikan ketidaknyamanan kepada mas-mas pelayaran. Contoh nih, untuk mbak driver, aku merasa nggak nyaman nih karena kamu ngirim telat 8 menit. Aku berharap besok jangan terlambat lagi. Mbak driver juga nyampaikan nih pesan ketidaknyamanannya. Untuk mas pelayaran, aku juga nggak nyaman ketika Anda mengkomplain saya karena jalanan lalu lintas terlalu macet. Aku berharap kamu bisa memaklumi. Enak ya? Enak ya? Iya, iya. Jadi kenapa pertikaian konflik di lingkungan orang dewasa itu terjadi? Karena sejak kecil tidak diajari iMessage. Nah, ketika diajari iMessage ada keberanian untuk menyampaikan ketidaknyamanan. Saya beri contoh nyata lagi. Ketika pelampung anak saya suka renang ya, kebetulan ya. Saya suka renang. Ya, salah saya juga. Pelampung anak saya, pelampung renang itu tidak diberi nama. Nah, ketika di kolam renang, ditinggal beberapa detik itu diambil bapak-bapak sangar. Ya, bapaknya sangar banget, ya kan. Anak saya itu risau, nggak nyaman. Terus saya menilai, nah kamu kenapa nggak nyaman? Kenapa? Takut. Takut kenapa? Itu pelampungnya diambil bapak-bapak sangar, katanya kayak gitu. Kenapa kamu nggak ngambil? Aku takut. Saya ajari ya. Tak ajari iMessage. Tapi kalau kepada orang dewasa nggak mungkin seperti ini kan. Saya sampaikan. Nah, coba bilang, Pak, mohon maaf, itu pelampung saya bawa dari rumah, saya lupa memberi nama, dan itu mau saya ambil lagi. Tahu berapa lama saya ngajari? Setengah jam, jadi nggak jadi renang. Wah, jadi di kolam renang itu saya ngajari gitu. Jadi kalau saya ngambil kan, itu saya nggak didik anak saya untuk iMessage, gitu kan. Jadi agak jauh, kurang lebih 100 meter itu, ayo ambil. Nanti kalau bapaknya ngegas gimana, Bi? Gitu kan. Kalau bapaknya ngegas, Abi yang turun tangan, gitu kan. Betul. Setelah setengah jam saya ajari, dia mendatangi bapak-bapak sangar tadi. Nah, mohon maaf, anak saya kelas 3 SD. Dia punya. Ya. Kelas 3 dia kecil, jadi paling kecil anak saya di antara teman-temannya itu. Pak, mohon maaf, itu pelampung saya lupa memberi nama, saya bawa dari rumah, mau saya ambil. Nah, ternyata saya lihat dari jauh, mereka senyum berdua, tertawa berdua, terus kemudian datang ke saya. Ternyata bapak-bapaknya justru minta maaf ke aku. Iya kan, kalau besok lagi, kalau kamu nggak nyaman, menyampaikan dengan baik, orang lain akan paham. Nah, sekaligus saya melatih anak saya untuk berani, yang dia benar, gitu kan. Nah, sama. Ini ada proses di mana guru, jadi gini, prosesnya adalah kepala sekolah ngajari guru-gurunya.
Ya, kepala sekolah ngajari guru-gurunya, ayo belajar iMessage. Kemudian guru-guru ngajari muridnya. Nah, bahkan Bapak Ibu, ini bisa dipraktekkan antar pasangan. Coba ya, kalau kita praktekkan ya, untuk istriku, aku merasa tidak nyaman ketika kamu belanja di Shopee terus. Ya, aku berharap agak hematan dikit ya. Ya, itu nyaman gitu kan ya. Nanti istrinya juga balas nanti ya kan ya. Itu bisa kita sampaikan kepada pasangan kita untuk iMessage seperti ini. Jadi kita latih, anak itu kita latih untuk dia bisa berani iMessage. Sampai sini bisa dipahami ya. Oke ya. Jadi ini diulang-ulang. Jadi di PBIS tadi budaya positif sekolah salah satunya ngajari ini. Ya. Ada pertanyaan? Sudah? Paham ya? Jadi template-nya utarakan untuk siapa? Utarakan perasaannya, alasannya apa, ketika apa, dan harapannya apa. Oke. Kadang anak nendang itu dia nggak tahu. Ayub nendang Fahad itu nggak tahu kalau perbuatan Ayub itu melukai. Maka harus disampaikan Fahad kepada si Ayub bahwa sakit ketika kamu nendang, harapannya jangan diulangi lagi. Akhirnya Ayub jadi tahu, oh ternyata ketika aku tendang itu sakit toh. Nah, harapannya seperti itu. Oke ya. Oke, kita masuk lagi di buku panduan. Tadi ini masih di preventif, pencegahan di iMessage. Oke. Nah, iMessage itu masuk di stop. Oke ya. Stop. Nah, kenapa di sini ada stop, talk, and walk? Oke. Ini kebalik. Sorry ya, ini kebalik. Yang benar adalah stop, walk, and talk. Stop, walk, and talk. Oke, kasih contoh. Ketika Fahad menyampaikan iMessage kepada si Ayub, itu ini contoh anak ya, yang namanya sama nggak apa-apa ya, ya. Menyampaikan iMessage ke Ayub ketika ditendang itu stop, masuk ke stop. Ternyata Ayub nggak paham nih, namanya anak-anak ya, belum paham ketika ada temennya merasa kesakitan dan sudah mengungkapkan ketidaknyamanannya, nggak paham nih si Ayub, namanya anak-anak ya kan, tapi nggak bisa kita normalisasi. Nah, Ayub nendang lagi, loh kok nendang lagi? Maka dia harus walk, menjauh, harus menjauh, walk. Ketika menjauh kok masih diusili lagi, maka dia harus talk, menyampaikan kepada orang dewasa yang ada di sekitar situ. Ini pencegahannya. Jadi keterampilan ini harus kita sampaikan ke anak. Oke? Jadi stop, walk, and talk. Oke. Kemudian aturan-aturan di dalam kelas itu kesepakatan ya antara guru kelas dengan anak-anak yang sekiranya itu menjadi rawan dilakukan. Contoh, perbuatan atau masalah antar murid itu biasanya terjadi di jam-jam rawan yang tidak ada gurunya. Jam rawan itu ketika menunggu guru pagi hari. Misalnya ini jam 7. Masuk jam 7. Guru tepat masuk jam 7, tetapi anak ada yang masuk jam 7 kurang 15 menit. Ketika terjadi permasalahan di jam 7 kurang 15 menit itu,
Kita nggak bisa nih beralasan bahwa loh itu kan KBM belum dimulai. Permasalahan itu terjadi KBM sebelum dimulai. Maka itu bukan tanggung jawab kami. Benar. Ketika sekolah membuka gerbang, anak masuk, meskipun guru belum datang, itu sudah menjadi tanggung jawab sekolah. Itu aturannya. Kalau sekolah tidak mau ada masalah, jangan buka gerbang, nunggu gurunya datang. Itu. Jadi waktu itu pernah ya terjadi permasalahan sebelum KBM. Kita beralasan ini kan permasalahan sebelum KBM. Nah, akhirnya di situ orang tua menyampaikan juga bahwa ketika gerbang sudah dibuka berarti sekolah harus bertanggung jawab. Nah, jam-jam rawan berarti di jam menunggu guru ketika pagi, jam istirahat, jam menunggu pergantian antar pelajaran, jam kepulangan, jam eskul, nah atau jam-jam rawan yang nanti diidentifikasi sendiri oleh sekolah. Kemudian dibuat kelas rules. Misalnya sebelum guru datang, murid membaca buku seperti itu. Ya. Buku jurnal. Nah, buku jurnal ini kami ada 2. Buku jurnal yang dimasukkan ke dalam laci dan buku jurnal yang dibawa anak setiap hari. Nah, buku jurnal yang dimasukkan ke dalam laci itu apabila ada pergantian guru bidang. Ketika pergantian guru bidang kan tidak setiap waktu guru kelas itu berada di kelas. Ada saat di mana guru bidang menggantikan dan guru kelas mungkin berganti ruang untuk mengajar di tempat lain. Itu kan mungkin terjadi ya. Nah, ketika guru bidang masuk ke dalam kelas itu dan menemukan ada permasalahan di dalam kelas, maka buku jurnal itu ditulis di situ biar terdokumentasi. Wall of my development. Oke, jadi saya kenalkan istilah-istilah ini dulu karena nanti akan masuk ke dalam skala-skala yang nanti akan kita bahas. Nah, apapun itu namanya, ini namanya wall of my development. Artinya ya perkembangan murid di dalam dinding gitu kan ya. Oke. Nah, wall of my development ini tujuannya bukan untuk membandingkan murid satu dengan murid yang lainnya, tidak. Tetapi untuk membandingkan murid itu yang sekarang dengan murid itu yang dulu. Oke. Jadi tidak ada kompetisi di situ, tidak ada kompetisi antar murid, tetapi dia berkompetisi dengan dirinya sendiri di wall of my development itu. Oke. Contohnya, saya beri contoh ya. Kelihatan? Kelihatan nggih? Oke. Ini contohnya. Jadi setiap murid itu memiliki targetnya sendiri. Saya akan menghafal surat Al-Ghasyiyah. Oke. Saya tidak akan mengejek teman. Nah, itu target. Jadi misalnya ada anak yang dia itu membuat masalah di kelas, maka dia harus membuat target biar dia, dan itu diketahui oleh satu kelas, dia komitmen untuk berkembang maju tahun untuk berikutnya untuk tidak mengulangi lagi. Itu tujuannya. Oke, kita lanjut lagi. Oke. Oke, sekarang kita masuk ke skala. Nah, tadi kita membicarakan tentang pencegahan. Itu pencegahannya ya. Jadi ada iMessage, budaya positif sekolah,
membuat aturan-aturan kelas, membuat wall of my development, ada buku jurnalnya, gitu. Itu pencegahannya. Nah, ini yang saya maksud di sini yang sekarang adalah apabila itu terjadi. Jadi kita sudah mencegah sebaik mungkin, tapi tetap terjadi. Ya, skala 1. Terlihat jelas di situ? Terlihat jelas? Oke. Masalah ditemukan pada hari itu. Wali kelas menghandling, kemudian di tahap wali kelas handling itu ada 2 penyelesaian. Yang pertama adalah tahap 1 dan tahap 2. Tahap 1 murid dengan murid, dia sudah iMessage sendiri tanpa bantuan guru, dan itu selesai dan dikabarkan ke guru. Dan tahap kedua adalah guru dengan murid dengan percakapan restoratif. Oke, nanti akan kami sampaikan apa itu percakapan restoratif. Oke. Kalau di masalah murid dengan murid selesai pada hari itu, alhamdulillah itu yang kita harapkan. Nah, ketika itu selesai, wali kelas itu harus memberi kabar kepada orang tua pada hari itu juga. Ya. Baik, mohon maaf saya mundur sebentar. Panduan ini kami sampaikan kepada orang tua di awal tahun ajaran baru. Terbuka. Ketika kita pers meeting mengumpulkan orang tua, ini kami punya panduan. Ada atau tidak ada masalah, ini panduannya, harapannya tidak ada masalah. Tapi ketika ada masalah, ini ada skala 1, skala 2, skala 3, skala luar biasa. Biar orang tua tahu. Dihadiri di situ, tanda tangan, kalau dihadir, kita dokumentasikan, ya kan? Kita dokumentasikan. Kemudian orang tua sudah tidak akan kaget ketika ada permasalahan, kemudian wali kelas menyampaikan. Karena sudah kita beritahu nih, ya kan? Ketika nanti ada masalah, ini loh alurnya, wali kelas handling dulu, kemudian disampaikan ke orang tua. Nah, ini saya pending dulu di sini. Yang sering terjadi adalah guru menutupi. 1, 2, guru cuek, tidak menyampaikan kepada orang tua. Justru orang tua tahu dari orang lain, gitu kan? Dan ada guru idealis. Guru idealis itu begini, Pak, saya tidak akan membalas WA orang tua setelah jam kerja. Oke, Masya Allah. Ada guru idealis seperti itu. Iya, ada ya tipe-tipe seperti itu ya. Oke. Ya, karena jam kerja saya dari jam 7 sampai jam 3 sore. Setelah itu, mohon maaf, saya tidak akan membalas WA. Kemudian saya sampaikan, Bapak atau Ibu, dari jam 7 pagi sampai jam 3 bekerja? Betul, saya bekerja. Apakah dari jam 7 sampai jam 3 sore, jam 3 sore ya, jam 7 pagi sampai jam 3 sore, Bapak full bekerja, tidak buka WA, tidak membalas WA dari orang tua, dari keluarga, dari rekan bisnis? Ya males, Pak. Oh, berarti Bapak atau Ibu tidak adil. Kalau adil, Bapak Ibu dari jam 7 sampai jam 3 sore tidak buka WA, tidak membalas yang selain pekerjaan, maka silakan untuk bersikap adil dari jam 3 sore sampai
nanti tidur tidak balas WA. Maka di sini perlu keadilan, gitu ya, ya kan? Paham ya di sini ya, paham ya? Yang nggak adilnya itu ketika kerja kita balas WA, tetapi ketika setelah kerja ada orang tua yang WA, sorry, saya nggak buka WA gitu. Nah, di situ perlu keadilan, harus adil gitu. Nah, kalau misalnya pengen dari jam 3 sore setelah bekerja nggak ingin balas WA, ya monggo, tetapi dari jam 7 sampai jam 3 jangan buka WA gitu. Itu kalau mau bersikap adil, ya kan. Nah, kemudian menyampaikan lagi ke kami bahwa nah ini tipenya orang tua itu vokal, Pak. Kalau WA itu sampai 1 jam, 2 jam, kadang telepon bisa setengah jam, itu menyita waktu. Sampaikan baik-baik kepada orang tua, poinnya apa, kalau berkenan besok akan kami selesaikan, atau besok bisa bertemu dengan kami di jam sekian. Intinya dibales WA-nya, gitu ya. Nah, ketika orang tua nggak dibales WA-nya itu yang kadang menumpuk kekesalan. Nah, ketika kekesalan menumpuk, sehingga ketika ada case, wis ini wayahe gitu kan ya. Ya, ini wayahe ya. Oke. Baik, di sini orang tua diberi kabar tentang kejadian, kemudian ada proses restoratif, respon murid via teks atau telepon. Ya, silakan. Baik Ustadz Ayub, betul sekali. Jadi dua-duanya itu dikabari, kita sampaikan kepada orang tua pelaku, kita sampaikan kepada orang tua korban. Dua-duanya dikabari bahwa tadi terjadi permasalahan antar murid, antara Ananda ini dan Ananda ini, tapi alhamdulillah Ananda sudah berani iMessage sendiri, sudah berani menyampaikan ketidaknyamanannya sendiri. Itu kita sampaikan kepada korban. Kemudian kita sampaikan kepada pelaku, alhamdulillah tadi ada permasalahan, Ananda pelaku sudah berkenan untuk menyelesaikan masalah dengan bijak, sudah mau minta maaf dan tidak akan mengulangi lagi. Nah, kita sampaikan kepada orang tua. Nah, terus kita sampaikan ke orang tua, ayah, bunda, bapak, ibu, umi, tolong sampaikan kepada anak, bukan sampaikan, tolong apakah nanti betul anak bercerita sesuai dengan apa yang kami sampaikan. Nah, itu penting, gitu ya. Itu penting. Nah, terus di sini ada proses orang tua dengan anak mendengarkan secara empatik. Nah, tadi ada masalah apa di rumah? Nah, itu orang tua ya. Nah, kemudian kita sampaikan ke orang tua. Kalau nanti apapun hasilnya Ananda menyampaikan ke ayah atau bunda, tolong hasilnya sampaikan ke kami. Nah, di sini orang tua ke wali kelas. Biar nanti kita sinkron. Kita sampaikan apa adanya di press meeting. Sampaikan ke orang tua, ayah bunda, kadang anak itu dalam tanda kutip manipulatif. Ya betul, apa yang di dalam kelas terjadi seperti ini nanti menyampaikan di rumah udah beda lagi. Nah, ini kita mohon kerjasamanya. Nah, ketika ini disampaikan di awal, orang tua harapannya itu akan membantu sekolah bekerja sama. Intinya ini kita sinergi gitu. Sinergi dengan sekolah dengan orang tua. Kalau terbuka dari awal, insya Allah enak. Insya Allah enak. Dan harapannya ketika anak itu manipulatif, kami tidak akan mengejudge Ananda, tapi ayo kita cari solusi biar anak
berikutnya tidak manipulatif. Seperti itu. Ya. Ini kondisi satu. Nah, apa itu percakapan restoratif? Oke. Percakapan restoratif pada peristiwa agresi antar murid. Jadi ini mirip dengan mentoring ya. Intinya guru itu hanya memberikan tawaran solusi, kemudian anak disuruh memilih. Anak disuruh memilih. Nah, ini sudah ada template-nya. Kita ke korban dulu, guru dengan korban. Bantu saya untuk memahami, guru memberikan pertanyaan-pertanyaan untuk mengungkap peristiwa yang dialami murid secara jelas. Nah, apakah kamu sudah mengatakan stop? Apakah sudah iMessage terjadi? Apakah kamu sudah berusaha meninggalkan dia? Apakah apa yang terjadi? Apa yang kamu rasakan? Nah, ketika anak bilang belum Bu, gitu kan? Belum Pak, saya belum iMessage. Kenapa kamu belum iMessage? Saya takut kalau iMessage, gitu kan? Ayo, kayak tadi saya sampaikan, Bapak atau Ibu ajari iMessage. Nanti Bapak atau Ibu lihat dari jauh, kalau dia menyerang kamu, langsung Bapak atau Ibu cegah. Jauhnya di kelas itu berapa meter sih? Iya kan? Paling 8 meter nyampe. Nah, didorong dulu. Kalau belum iMessage, diajari dulu. Ayo, kamu harus berani. Kamu anak yang hebat. Ayo, berani mengungkapkan ketidaknyamananmu. Sekaligus ini melatih anak untuk berani. Gitu ya. Diberi penguatan, yang saya ketahui kamu anak yang berani, kamu anak yang baik, gitu. Oke, di sini sudah ada menawarkan dukungan. Nanti kita bisa sampaikan kepada si Ananda, seandainya nanti pelaku minta maaf, apa yang akan kamu lakukan. Jadi jangan sampai kita memaksa anak untuk meminta maaf dan memaksa anak untuk menerima maaf. Nah, tapi di sini kita pancing. Kalau seandainya nanti pelaku minta maaf karena ketidaktahuan, karena kekhilafan, apa yang akan kamu lakukan? Biar dia muncul sendiri. Ya, saya akan memberi maaf Pak. Gitu. Oke. Itu kalau dia nggak bisa jawab, kita berikan bantuan. Kalau dari Bapak atau dari Ibu menawarkan solusinya seperti ini. Ketika nanti dia minta maaf, kamu memberi maaf, namun kamu sampaikan iMessage-nya. Kalau jangan diulangi lagi seperti ini, aku tidak mau karena aku sakit. Gitu. Nah, gimana? Kamu mau ngambil yang mana? Gitu. Terus dia, oke Pak, saya milih yang itu, saya milih yang ini Bu. Oke. Jadi kita harus berempati. Nah, yang sering terjadi lagi, ketika anak wadul, basa Jawa ini wadul, basa Indonesia itu mengadu. Mengadu di orang dewasa sekitar situ yang bukan guru kelasnya. Ada anak yang ngadu, Pak saya ditendang. Dianggapnya itu bercanda, terus sambil lalu si guru itu pergi. Udah itu cuma bercanda, udah. Ini Pak, Bapak mau rapat. Ini ada waktu sebentar ya. Terus sini. Ya minta maaf. Gitu kan ya. Secara cepat gitu kan ya, secara kelas gitu kan ya. Yang terjadi seperti itu. Maka anak kan nggak puas karena dipaksa untuk memberi maaf, tidak ada sanksi. Nah, ngomong sama orang tua, Bu aku tadi ditendang, kamu udah bilang belum sama
Pak Guru, sudah. Apa kata guru? Atau apa kata Pak Guru, Bu Guru? Ya cuman diem aja. Itu yang bikin viral, iya kan? Iya. Karena tidak mendengarkan dengan empati. Maka perlu Bapak Ibu Guru itu dikumpulkan, satu visi, satu misi, sampaikan. Kalau ada anak yang mengadu, itu bawa dua-duanya, disampaikan ke guru kelas. Gitu. Jadi yang menghandling harus guru kelas. Kalau guru kelas tidak ada, sudah diberi keterampilan untuk menghandling percakapan restoratif ini. Gitu ya. Tapi diusahakan guru kelas. Karena guru kelas yang akan nanti menyampaikan ke orang tua. Sama, ini kurang lebih 20 menit untuk korban, kemudian yang ini untuk pelaku. Oke. Nah, temanmu tadi sudah bilang stop belum? Belum, Bu. Meskipun belum, kira-kira salah nggak perbuatan kamu nendang temanmu itu? Salah. Kenapa kamu lakukan? Nah, itu kita gali. Terus kita sampaikan resikonya. Nah, tahu nggak? Kalau nendang tubuh itu yang luar mungkin nggak apa-apa, tapi di dalam bisa berantakan. Maksudnya berantakan gimana, Pak? Dalamnya bisa putus uratnya, dalamnya bisa sobek. Itu kalau dewasa bisa masuk ke pengadilan. Ya, kita sampaikan resikonya, gitu kan. Nah, terus kita sampaikan kalau kamu berbuat salah kayak gitu, kira-kira apa yang kamu lakukan untuk memperbaiki hubungan dengan temanmu itu? Dia diem aja, nggak tahu, Pak. Oke, solusinya pilihannya adalah coba pilihan dari Bapak, kamu minta maaf ke anak yang kamu tendang atau kamu minta maaf ke orang tuanya, contohnya kayak gitu. Saya minta maaf ke anak yang saya tendang, Pak. Oke. Orang dari dalam hati, iya Pak, saya mengakui salah, contohnya seperti itu. Nah, ini namanya percakapan restoratif. Kita kembali lagi ke buku panduan. Oke ya. Jadi tahap 1 dan tahap 2 di sini. Di restoratif. Oke. Ini skala 1. Nah, ini berarti masuk ke lapis ke berapa? Ketiga. Nah, lapis pertama itu untuk semua anak, lapis kedua itu anak yang berpotensi, yang riskan, anak yang 3 itu yang dia sudah serius melakukan permasalahan. Nah, tujuannya ketika kita memberikan penanganan ke anak yang lapis 3 ini, dia bisa naik tingkat nih ke lapis 2. Syukur-syukur dia bisa masuk ke lapis 1. Kayak gitu. Jadi fokus Bapak Ibu Guru BK kalau ada di sekolahan, itu saran saya fokus di lapis 2. Biar dia tidak masuk ke lapis 1 dan dia bisa digeret untuk masuk ke biar dia tidak masuk ke lapis 3 dan digeret masuk ke lapis 1. Itu. Jadi kan kadang ada guru BK itu masuk ke satu kelas gitu kan ya, kadang nggak efektif masuk dalam satu kelas itu, karena sebenarnya guru BK itu kan tujuannya untuk nangani anak yang pinter banget ya kan, atau nangani anak yang riskan seperti itu, biar dia masuk ke lapis 1 gitu. Oke. Nah, skala 1 nih, skala 1. Nah, skala 2 dengan anak yang sama, jadi ya pelakunya sama, dengan perbuatan yang sama ke anak yang sama, gitu. Ini masuk skala 2. Sudah emesis nih di skala 1, sudah selesai masalah. Lah kok minggu berikutnya atau bulan berikutnya
atau tahun berikutnya ngulangi lagi, masuk skala 2. Berarti belum tuntas. Nah, di skala 2 ini wali kelas masih menghandling. Oke, sorry ya, sorry. Oke, nggak apa-apa. Kita masuk ke skala 2 dulu. Nanti pertanyaannya di belakang kalau ada pertanyaan. Nah, di sini sudah masuk cek indikasi special needs atau anak berkebutuhan khusus atau tidak. Jangan sampai orang tua atau guru itu self diagnose. Self diagnose itu mendiagnosa sendiri. Orang tua pelaku orang tua korban nuduh nih, ini anak hiperaktif. Wah. Belum tentu, itu self diagnose. Jadi harus didiagnosa oleh psikolog yang punya alat ukur. Gitu. Nah, maka di sini minta bantuan orang yang bisa mengukur ini. Nah, di sini ada restoratif guru dengan murid, kemudian masuk nih wall of my development yang tadi saya sampaikan. Masih ingat ya wall of my development ya di dalam kelas tadi? Nah, itu dia berikrar di hadapan teman-temannya, berkomitmen untuk tidak ngulangi lagi. Oke, bisa dipahami ya? Oke. Dan itu ditulis di wall of my development. Oke. Ditulis di situ, saya tidak akan menendang teman lagi. Sudah ditulis di situ. Dan itu menjadi komitmen dia di hadapan satu kelas. Tujuannya apa? Biar teman-teman di dalam kelas itu mengingatkan. Kamu sudah nulis di situ loh. Jangan sampai kamu masuk ke skala 3. Gitu. Jadi anak-anak pun juga akan diberitahu ada skala 1, 2, 3 luar biasa. Orang tua juga diberitahu skala 1, 2, dan 3 dan luar biasa gitu. Nah, di situ anak menulis di wall of my development. Ya, kita lanjut kembali lagi. Oke. Murid membuat personal journal time out dari pelajaran 10 sampai 20 menit. Setelah restoratif guru dengan murid itu ya berarti dengan korban dan pelaku. Dengan korban tujuannya untuk memulihkan psikis dia yang kena. Dengan pelaku biar dia cepat sadar. Maka dia harus murid membuat personal journal. Yang tadi saya sampaikan, ada jurnal di dalam laci dan ada buku jurnal yang dibawa murid. Nah, buku jurnal yang dibawa murid itu ditulis di situ tentang target dia ke depannya, bahwa dia tidak akan mengulangi lagi perbuatan itu. Gitu. Plus ditulis di wall of my development. Apapun itu namanya, monggo. Mau ditulis wall of my development, monggo. Mau ditulis kemajuanku, silakan. Apapun itu namanya. Oke, kemudian ini garis titik-titik ini opsional. Ya, opsional. Konseling dengan BK, kemudian BK melapor dengan wali kelas, BK dan Kapsek diskusi program, Walas menjalankan program pembinaan, selesai, alhamdulillah. Jadi kalau sudah masuk di skala 2, sudah ada program nih. Berarti kepala sekolah sudah terlibat. Kalau di skala 1 kepala sekolah belum terlibat. Kadang guru itu manja. Di skala 1 langsung ngomong kepala sekolah. Ya, betul kan Ustaz? Ya.
Padahal di Permendikbudristek guru kelas itu adalah guru BK. Ada. Jadi misalnya nggak ada guru BK pun, guru kelas itu dituntut menjadi guru BK di SD loh. Kalau di SP, SMP harus tersendiri. Tapi kalau di SD guru kelas adalah guru BK. Ini memang berat guru SD itu sama guru TK itu ya. Iya. Tapi di skala 1 itu berarti itu peran pure guru kelas di skala 1. Biar ada bondingnya antara guru kelas dengan anak-anak itu. Tapi kalau semua permasalahan di awal itu langsung terlibat semuanya, ya itu malah akan membesarkan masalah ya kan. Nah di sini baru terlibat guru BK terlibat, kemudian guru BK terlibat, kepala sekolah terlibat. Nah, membuat program, jangan sampai nih udah 2 kali kejadian, malu kita sama orang tua kalau sampai kejadian ketiga kalinya, gitu. Gimana nih caranya? Rembuk. Guru kelas, kepala sekolah, guru BK. Jangan sampai ini kita antisipasi, jangan sampai ini keluar ke media. Contohnya kayak gitu, karena udah 2 kali. Gitu. Nah di sini wali kelas juga menyampaikan ke orang tua, diberi kabar tentang kejadian, proses restoratif, orang tua ke anak menggunakan empati. Di sini orang tua pelaku berarti bisa diberi warning. Bu, Pak, mohon maaf ini sudah masuk skala 2, ternyata mengulangi lagi. Ini tadi kami time out 10-20 menit. Besok kalau Ananda mengulangi lagi saya mohon maaf, mohon izin, nanti ini masuk skala 3. Nah di skala 3 apa? Oke. Skala 3 nah, jadi kan tadi skala 1 anak yang sama, kemudian di skala 2 anak pelakunya juga sama, ya kan? Guru kelas, kepala sekolah, guru BK sudah membuat program pencegahannya biar nggak terjadi. Qadarullah nih, skala 3 terjadi. Itu pasti kepala sekolah nyut gitu kan ya. Aduh ini gimana, apalagi guru kelasnya, aduh ini kan ya, kok bisa terjadi lagi di ketiga kalinya. Nah di sini di ketiga kalinya ini, sorry back lagi, ini sangat penting ya, cek indikasi special needs di skala 2 tadi kalau udah mengulangi kedua kalinya. Ya, ini bisa membuat perjanjian dulu di awal. Ketika mau masuk SD, mau masuk TK, mau masuk SMP itu di klausul perjanjian itu mungkin bisa tertera di situ, apabila Anda masuk skala 2, orang tua wajib mencari psikolog sendiri untuk mengidentifikasi spesial need Ananda biar sekolah tidak keluar biaya. Nah, itu di awal. Kecuali kalau sekolah ada biaya. Nah, kalau di tempat kami ada yang satu di yayasan, tapi untuk banyak sekolah. Nah, harus antri. Kalau pas nggak antri, alhamdulillah. Jadi kita datangkan psikolog yayasan, kemudian diobservasi. Ini termasuk special need yang apa toh? Itu apakah hiperaktif, apakah ADHD, ataukah yang lainnya? Gitu. Qadarullah masuk ke skala 3 nih, kita sudah membuat perencanaan yang matang, kita sudah ya tetek bengek supaya tidak terjadi lagi. Qadarullah terjadi. Maka di sini kita sudah menerapkan time out from class atau time out from school 1-3 hari. Perbedaannya apa? Kalau time out from class, Ananda tetap masuk sekolah, tetapi nggak masuk ke kelas. Kemana? Ke ruang BK bisa, ke ruang TU bisa, ke ruang perpustakaan bisa, ke ruang BK, ruang kepala sekolah bisa, sesuai kesepakatan.
Ini sekaligus menunjukkan komitmen sekolah kepada orang tua korban, bentuk empati, dan sekaligus warning kepada orang tua pelaku, biar sama-sama ayo kita awasi bersama Ananda ini, dididik biar soleh atau solehah. Oke ya, kalau ya silakan. Pelaku saja. Korban kalau mau di time out apabila terindikasi korban itu psikisnya kena. Kalau psikisnya kena, kita bisa minta izin sama orang tua korban, Bu, kami ada guru BK, kami minta izin Ananda ini kami tumbuhkan semangat lagi, time out from class selama 1 hari, biar nanti semangat lagi. Ada tuh Pak, guru BK yang nangan itu ada Bu, biasanya orang tua seneng. Oh baik kalau gitu. Itu ya Ustaz. Oke. Atau time out from school sesuai kesepakatan. Jadi di skala 2 tadi kita kan bisa memwarning ya orang tua pelaku, dan kita bisa memprediksi perbuatan ini berbahaya atau enggak sih. Kalau nendang itu berbahaya ya, bahaya ya. Kalau nendang bahaya, mungkin sekolah bisa menyampaikan ke orang tua pelaku, Bu, Pak, ngapunten ya, kalau besok terulang lagi, time out from school selama 1 hari, contohnya. Kan akan ego. Ayo nggak bisa Pak, saya udah bayar kok. Nah, gitu kan ya. Nah, tapi ini sudah membahayakan Pak Bu, menendang sudah 2 kali. Kalau nanti ketiga kalinya mendang gimana? Ya udah time out from class saja Pak, gimana? Nah, itu ada proses tawar menawar. Oke, time out from class 3 hari Bu, sampaikan ke orang tuanya. Tetap masuk sekolah, tetapi time out from class 3 hari. Nah, tapi di sini kita harus menyampaikan ke orang tua korban dulu, ke orang tua korban untuk memberikan jaminan keamanan dan kenyamanan bahwa sekolah di sini masih aman, masih nyaman. Ini nanti kalau ada lagi time out from class atau time out from school sekian hari. Ada nih orang tua korban yang bilang, enggak Pak, saya minta 7 hari. Beneran terjadi. Ya. 1 minggu gitu kan ya. Ya sudah, kita sampaikan ke orang tua pelaku. Ini mintanya time out from class selama 7 hari. Enggak apa-apa Pak, biar anak saya dapat pelajaran. Nah, time out from class selama 7 hari gitu. Jadi kan niat kita untuk membuat mereka soleh ya, membuat mereka soleh solehah gitu kan ya. Itu benar-benar di dalam kelas itu, di time out from class itu ada program yang nanti disepakati oleh kepala sekolah dan guru BK. Oke. Di sini bisa case conference, report walas, BK kepala sekolah, intervensi guru dan sekolah, monitoring meeting walas dan orang tua yang tadi saya sampaikan. Yang di sini bisa psikolog handling, minta komitmen ke orang tua pelaku, dan kalau seandainya orang tua korban psikisnya kena, berarti kalau orang tua korban tanggung jawab sekolah untuk mencarikan. Kalau kena psikisnya, minimal ada guru BK. Kalau nggak ada guru BK, minimal ada guru senior yang pinter dalam hal memotivasi anak. Gitu. Oke, skala 3 ya, berarti 3 kali mengulang. Qadarullah nih, ada mengulang lagi, Masya Allah. Yang keempat ya, mengulang yang keempat. Berarti di sini sudah masuk tindakan membahayakan keselamatan. Jadi di sini butuh seni, butuh kepekaan dari guru kelas. Ini membahayakan tidak sih? Gitu ya. Kalau seandainya itu tidak membahayakan, berarti skala 3 tadi bisa ditambah time out from kelasnya. Gitu. Kalau tidak membahayakan loh. Ya, kan ada masalah murid itu yang dia jahil tapi tidak membahayakan, tetapi mengganggu. Gitu loh.
ya mengganggu dan ya sakit tapi nggak bahaya gitu loh, kan ada ya sakit tapi nggak bahaya. Itu monggo dikembalikan di sekolah masing-masing, itu mau masuk kondisi luar biasa atau masuk di skala 3 tetapi nanti ditambah levelnya time out from class-nya tadi. Jadi kita nggak memakai scores, istilahnya time out, lebih halus ya. Oke. Nah, ketika itu membahayakan menendang, jadi tindakan membahayakan keselamatan, murid belajar di rumah, berarti time out from school, maksimal 1 bulan, sesuai dengan di sini Permendikbudristek RI nomor 46 tahun 2023 ada di situ, nanti dilihat sendiri. Nah, kemudian di kondisi luar biasa ini harus koordinasi dengan dinas pendidikan. Iya, kita sampaikan ke dinas pendidikan, kita sampaikan ini kami sudah ada SOP dan kondisi tidak kondusif, anak ini membahayakan. Kami ingin membuat langkah rekomitmen, di sini ada rekomitmen antara sekolah dengan orang tua. Kalau misalnya ini membahayakan, kami mohon izin untuk memindahkan Ananda ke dinas pendidikan. Jadi dinas pendidikan kita beritahu dulu sebelum, ini kalau kita nih ya, hadap-hadapan dengan orang tua pelaku nih. Baik Bu, mohon maaf, ini kami tidak bisa menerima Ananda lagi sesuai dengan SOP yang sudah kami lakukan. Dia lapor ke dinas nih. Repot kita. Iya kan? Kita repot nanti. Pak Kepala, kok Bapak mengeluarkan anak kelas SD itu separah apa? Wah, repot nanti kita. Dimarahi dinas nanti. Nah, sebelum pelaku ke dinas, kita ke dinas dulu. Nah, ini pentingnya, kita ke dinas dulu. Nah, ketika dapat dukungan dari dinas pendidikan dengan seninya Bapak Ibu Kepala Sekolah dalam membujuk dinas pendidikan dan sebagainya ya, dan mungkin ada arahan dari dinas, ya sudah misalnya dinas nanti tak datangkan psikolog misalnya kayak gitu ya, monggo gitu kan ya. Dan ketika kita sudah ke dinas, orang tua korban menuntut agar dikeluarkan, ya kita sampaikan kalau di dinas pendidikan menyarankannya seperti ini. Seperti itu, ini sudah jam 17.20, berarti 10 menit lagi kita selesai, betul? Oke. 33, berarti 13 menit lagi, ya. Ya, monggo Ustaz. Ya. Baik, insyaallah ya, ini daging semua isinya tadi ya. Tapi ini menarik sekali karena apa ya terjadi di hampir seluruh mungkin lembaga pendidikan ya. Dan kami mohon mungkin nanti ini bisa ada kembali acara yang seperti ini, namun lebih detail dan tidak terkesan, mohon maaf, terburu-buru. Itu yang kami, bahkan ini jadi bekal bagi kami akan membawa kembali ke lembaga kami masing-masing. Dan kami akan berusaha untuk menerapkan ilmu yang baru ini yang kami dapatkan di sini. Baik, barakallahu fiik. Pertanyaannya dari tadi saya sebenarnya gatal saya, jadi saya nggak mau menyela dulu. Pertanyaannya coba saya cari ya. Jadi seberapa pentingkah iMessage ini? Apakah benar-benar itu sampai taraf wajib? Ya maksudnya ketika itu terjadi permasalahan, ketika itu juga langsung dilaksanakan, sampai tadi sudah disampaikan juga dengan mengajarkan muridnya, dan itu mungkin proses yang butuh waktu bagi anak yang tidak berani. Sedangkan KBM berlangsung, ini mungkin ada solusi atau bagaimana? Ini yang mungkin pertama. Saya ngambil waktu banyak di sini. Kemudian yang kedua adalah ketika
sudah melalui tadi restoratif, ya. Lalu sudah masuk ke tahap kedua juga, yaitu pada masa sudah disampaikan ke orang tua, lalu masuk proses di mana orang tua akan menangani anaknya. Kemudian orang tua menyampaikan kepada wali kelas. Nah, apakah menyampaikan itu juga wajib? Ya, hasil dari perbincangan dengan anaknya. Dan jika tidak ada, maka sekolah berhak untuk meminta. Bagaimana prosesnya? Atau dibiarkan saja selama ini udah nggak ada lagi, ini nggak muncul lagi sikapnya, sudahlah gitu. Sikapnya sudah pasif sekolah. Sejauh mana seperti itu terkait dengan meminta ya dari hasil dari perbincangan dengan anaknya. Kemudian saya tambah lagi boleh ya? Baik. Kemudian yang ketiga, ya ketika tadi sudah terjadi skala 1, terjadi lagi. Nah, skala 1 ke skala 2, skala ketiga ini apakah ada time periodnya? Yang memang harus menunggu sepekan dulu, harus sebulan dulu. Karena yang terjadi realnya tidak menunggu sepekan itu yang terjadi besoknya. Jadi sudah ingat, sudah masuk ke tahap tadi ya, skala 1 sudah masuk, hasilnya dari perbincangan orang tua itu sekolah belum dapat. Kemudian besoknya langsung terjadi lagi hal yang serupa. Makanya langsung masuk skala 2 atau bagaimana? Seperti atau masuk skala 3 langsung. Allah alam. Kemudian tadi ini sekali ya, ternyata Capsek itu nggak langsung menangani di skala 1, tapi tadi di skala 2. Nah, itu informasi yang sangat bermanfaat dan meringankan. Kemudian yang berikutnya, pertanyaan berikutnya, mohon maaf time out from class or from school. Pertanyaannya, ngapain tuh anak? Gitu. Misalkan ya di sekolah dia masuk ke ruang Capsek kalau ada ruangannya. Terus ngapain? Sampai dari jam 7 sampai jam sampai pulang sekolah gitu. Itu kan menurut tadi kalau saya belum dapat detailnya, ya anak akan keluyuran ini kemana-mana gitu. Dan mungkin tidak ada yang memantau. Apakah memang harus ada pemantauan di situ di sekolah ketika time out from class tadi? Yang itu ya. Ya. Oke. Kemudian ke berapa sekarang ya? Kelima kali ya. Ketika sudah masuk tahap tadi skala sampai mungkin masuk kondisi luar biasa. Ketika ditandai kondisi luar biasa ini, tadi katanya kalau nggak salah skala 3 boleh ditambah time out-nya ya. Sesuai dengan kebutuhan memang. Tidak perlu sampai kondisi masuk ke kondisi luar biasa. Tapi kalau sampai kondisi luar biasa ini, apakah berarti sudah melalui proses tadi ke psikolog mungkin, kemudian keluar hasilnya, lalu terjadi pengulangan permasalahan di sekolah, baru masuk kondisi luar biasa? Ataukah langsung setelah skala 3, M4 berapa kali, mungkin sudah berulang-ulang, baru langsung udah kita putuskan kondisi luar biasa tanpa perlu menyerahkan ke psikolog atau ahlinya seperti itu. Nah, mungkin itu saja. Jazakallah khairan. Baik. Ya, terima kasih Ustadz Wahab. Ya, ada 5 pertanyaan ya. iMessage itu sangat penting untuk melatih anak sejak dini dalam mengungkapkan ketidaknyamanan, dan salah satu bagian dari stop walk and talk. Sangat penting. Jadi seberapa pentingkah iMessage ini? Ini sangat penting. Jadi bagaimana cara mengajarkan sedang KBM tetap atau sudah berlangsung? Kita sepakatan dengan Bapak Ibu guru. Seminggu sekali, ayo kita ajarkan terus. Jadi ada di mana waktu antara guru kelas dengan anak-anak itu guru kelas yang dia pintar mencari waktu. Jadi tidak sehari penuh itu
guru kelas full ngajarin pelajaran, juga tidak sehari full tidak bisa handle kelas, tetapi kita jadwalkan seminggu, minimal seminggu sekali ini diajarkan, dan kami videokan, tapi ini saya nggak bisa menampilkan. Jadi kami videokan proses iMessage ini. Anak-anak ternyata seneng, gitu kan ya. Anak-anak seneng, oh ternyata gini toh Pak cara menyampaikan ketidaknyamanan itu. Jadi ini kita praktekkan di dalam kelas. Ayo berpasang-pasangan, terus sampaikan ketidaknyamananmu dengan template yang sudah diajarkan tadi. Saya kira cukup mudah kan ya. Ya, sebut namanya, kemudian perasaannya tidak nyaman apa, ketika apa, harapannya apa. Nah, seperti itu. Kemudian apakah proses restoratif itu orang tua ke murid atau murid ke orang tua harus, dan ataukah orang tua ke wali kelas itu harus? Di tempat kami harus. Tetapi kalau seandainya di tempat antum itu mau dimodifikasi, silahkan. Jadi ini berdasarkan yang terjadi di tempat kami. Jadi psikolog, tim ahli membuat buku panduan ini disesuaikan dengan kebutuhan kami, dan ternyata selama ini yang terjadi adalah ketika orang tua tidak tahu permasalahan Ananda, maka akan berpotensi terulang berikutnya. Maka kami mengharuskan orang tua pelaku dan orang tua korban itu tahu dari Ananda ketika di rumah, dan menyampaikan kembali ke wali kelas biar sinkron. Oh, ternyata yang terjadi di sekolah dengan disampaikan di rumah sama. Ketika tidak sama, kita panggil orang tua, Bu, Pak, kami sampaikan ternyata tidak sama. Nih, ayo kita cari bareng-bareng. Kadang orang tua itu jengkel ketika datang ke sekolah itu langsung dijudge. Anak ibu manipulatif, wah itu langsung, ya kan, ya. Tapi kita cari bareng-bareng, ya kita cari bareng-bareng ini permasalahannya apa, gitu kan ya. Kemudian dari skala 1 sampai 3 ini apakah ada time periodnya? Saya sepakat dengan Ustadz Fahad bahwa kadang dalam 1 minggu itu kita sudah message sekali ini, belum selesai message 2 hari kemudian terulang lagi. Ternyata skill guru sangat berpengaruh. Nah, ketika skill guru berpengaruh ini, kita cari tahu guru ada masalah apa. Betul. Betul sekali. Skill guru sangat berpengaruh. Ketika kejadian sekali dan sudah ada proses tadi iMessage, proses restoratif, itu harusnya guru bisa mencegah. Jadi guru tahu di lapangan itu terjadinya itu ketika saya pergi. Ya kan dia ngelimpe, bojo ini ngelimpe, tahu yang ngelimpe ya? Bahasa Indonesianya apa yang ngelimpe ya? Ngelimpe gitu kan ya. Maka guru itu, oke, kaidahnya gini, ini masih ada beberapa waktu ya, kaidahnya gini, mau capek kapan? Saya samain ke guru saya, kaidahnya mau capek kapan? Mau capek cawe-cawe di kelas itu capek, tetapi bapak ibu guru tidak akan capek menerima komplain. Atau dibalik, bapak ibu nggak capek di kelas, wes terserah kelas ibu bubar apa-apa, tapi bapak ibu akan capek menerima komplain. Sebenarnya mau capek kapan itu konsep Islam loh. Kalau mau capek di dunia dengan ibadah, di akhirat nanti nggak capek. Ini juga saya terapkan ke anak-anak. Nah, Abi tahu nggak Abi itu belajar renang kapan? Setelah lulus kuliah. Capek belajar renang. Abi itu capek nurunin berat badan dari 73 kilo ke 66 kilo. Iya kan, alhamdulillah berhasil. Ya, sekarang kamu milih, kamu capek sekarang belajar renang atau capek dewasa? Nah,
Sama saya terapkan ke guru-guru. Kalau guru-guru sifatnya itu cuek gitu kan ya, Bapak Ibu mau cuek monggo. Tapi itu pilihan Bapak Ibu guru. Kalau mau cuek sekarang, Bapak Ibu guru besok capek nangani komplain. Kalau Bapak Ibu cuek tidak mau menerima WA, tidak mau balas WA, Bapak Ibu akan capek besok menerima komplain. Jadi lebih baik capek balas WA, tapi besok komplain nggak ada, gitu. Nah di sini skill guru, Ustaz. Skill guru itu harus, dan sebenarnya kalau guru itu di dalam kelas itu cawe-cawe itu nggak akan terjadi. Dan jam rawan tadi itu perlu diperhatikan. Jam rawan itu apa? Jam ketika tidak ada guru. Intinya. Nah, ketika guru tahu, ketika tidak ada guru itu terjadi, harusnya kan guru ada di situ kan, tapi tetap dibiarkan gitu kan. Nah, itu. Jadi mau capek kapan? Sampaikan ke Bapak Ibu guru. Kalau pengen capeknya pas cawe-cawe murid, itu memang capek. Bapak Ibu mungkin nggak istirahat, tetapi pulang itu seger, nggak nerima komplain. Tapi kalau Bapak Ibu, aku mau istirahat sebentar, anak-anak itu pada rame gitu kan ya, terjadi nih perkelahian di rumah, nanti akan menerima komplain lagi, capek juga, ya kan? Ya. Maka kaidah mau capek kapan itu saya terapkan. Oke, kemudian time out, siapa yang memantau dan kegiatannya apa, gitu kan ya? Oke, harus ada ruang tersendiri, Ustaz. Terserahlah mau di ruang kepala sekolah, adanya ruang kepala sekolah nih ya kan ya, mau disekat kah atau mau di mana kah gitu kan ya, atau di halaman kah, nggak apa-apa di halaman, tetapi yang proper, yang aman gitu kan ya, dan ada guru yang di situ mendampingi gitu kan. Apa kegiatannya? Pelajaran pada saat itu bisa diberi penugasan sesuai dengan jadwalnya. Jadwalnya apa? Saat itu matematika. Jadi guru kelas ngasih tugas, diberikan ke Ananda, tapi nggak di dalam kelas, di luar kelas. Ada kegiatannya. Plus di situ diberi nasihat, motivasi, kamu tuh orangnya baik, kamu bisa menahan emosi, kamu bisa menahan amarah, kayak gitu. Jadi tetap KBM berjalan, cuman beda tempat. Gitu. Diberi penugasan. Kondisi luar biasa, apakah ini saran dari psikolog? Makasih. Ini sekaligus menjadi ralat ya, bahwa ketika kita mengambil kondisi luar biasa itu juga atas saran psikolog. Kenapa? Saran psikolog ini penting sekali. Jadi psikolog itu kadang menyampaikan ke kami, Pak, ini cocoknya di sekolah inklusi Pak, bilang gitu, bukan di sekolah umum. Oh, kenapa Bapak Ibu psikolog? Ya karena di sekolah inklusi itu alatnya lengkap untuk menangani anak-anak yang spesial need ini gitu. Nah itu kita sampaikan ke orang tua atas saran psikolog, atas saran ini itu, mohon maaf kami ambil kebijakan Ananda itu sebenarnya cocok di sekolah ini. Itu lebih halus. Ananda cocok di sekolah ini. Sekolah yang sekarang di tempat ini kayaknya nggak cocok deh ya Bunda. Cocoknya di sekolah ini. Beda dengan, mohon maaf, ini kami keluarkan. Nah, itu kan beda ya. Ya, ya mungkin itu ya yang bisa kita sharingkan ya, suatu saat mungkin kita agendakan lagi dengan tema yang berbeda mungkin ya, atau untuk memperdalam. Wah, monggo Ustaz ya. Bismillah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Nyempil-nyempil sedikit ini di akhir-akhir nih. Dari perkenalan dulu, saya Pak Yudi, muridnya Ustadz Faris di GB. Jadi ada beberapa poin yang ingin saya tanyakan. Walaupun tadi selama mengikuti sudah 70% lah yang harusnya anak tanyakan, tapi sudah dijawab dengan apa yang disampaikan. Untuk poin yang pertama Ustadz, harapannya nanti untuk file ini bisa cuman begitu nggih. Karena anak pribadi ingin mendalami bagian mana saja yang di level 1, 2, 3 itu spesifiknya apa. Spesifik yang masuk ranah level 1 itu sejauh apa. Yang masuk level 2 sejauh apa, contohnya apa. Yang 3 kemudian sampai ke yang kondisi luar biasa tadi Ustaz. Kemudian poin yang kedua, untuk komitmen dari orang tua,
ini kan zaman saat ini sudah bisa masuk ke ranah hukum. Apakah untuk komitmen itu untuk tanda tangan harus sampai di level bermaterai atau tidak? Kemudian yang ketiga, yang terakhir, jika ada masalah, tadi kan selalu disampaikan wali kelas yang banyak berperan, itu sangat bagus. Tapi bagaimana ketika proses masalah tadi terjadi ketika ABM bersama guru mapel? Nah, kadang kita ada kendala guru mapel tidak care dengan walas, atau kita yang selalu oyak-oyak si guru mapel ini untuk lalu laporan-laporan ke kita, atau bagaimana? Terus Ustaz. Baik, terima kasih Ustadz Yogi. Insya Allah nanti file akan kami bagikan. Tapi tadi kami sampaikan mohon untuk etika ilmiah ketika nanti membuat file dokumen sekolah, mohon dicantumkan bahwa mengadopsi atau meng-ATM dari file dokumen ini, seperti itu. Kemudian komitmen orang tua bermateri atau tidak. Bapak Ibu, pertanyaannya bagus. Di Jabodetabek itu luar biasa di sana. Kejadian orang tua menviralkan, orang tua mempolisikan guru itu banyak di Jabodetabek. Ya kan teman-teman saya di Jabodetabek banyak di Al Azhar sana, sampai ke pengadilan dan sebagainya. Prof Suparji tahu ya? Jadi dia Prof Suparji itu dari UAI, Universitas Al Azhar Indonesia, sampai masuk ke sekolah untuk membantu guru-guru. Sampai segitunya. Nah, makanya bermaterai itu penting. Betul. Jadi bermaterai di awal itu penting. Jadi nanti klausulnya apa nanti bisa tanya ChatGPT. Iya, klausulnya apa aja gitu. Kemudian KBM bersama guru mapel. Nah, tadi saya sampaikan ada jurnal buku. Jurnal buku di dalam kelas itu tujuannya guru mapel menulis di jurnal buku itu. Kalau guru mapel belum punya skill dalam menangani anak dan di situ ada kejadian ditulis di situ. Nah, di situ bisa nanti kepala sekolah dan guru kelas bisa menilai guru mapel ini berbahaya tidak sih, dalam tanda kutip, ketika dia mengajar itu kok dia cuek, tadi ya Anda sampaikan seperti Ustadz ya sampaikan tadi. Nah, ketika itu ada mengarah ke situ, bisa pembinaan kepala sekolah, kok ini bisa terjadi berulang gitu kan. Sekarang juga bisa dilengkapi dengan CCTV yang ada suaranya. Itu kita nggak perlu supervisi masuk ke dalam kelas, jadi tinggal kita klik CCTV aja kita bisa mendengar. Itu bisa kita lakukan seperti itu. Jadi seperti itu Ustaz, minimal ada buku jurnal di dalam melaci yang itu wajib diisi oleh guru bidang. Ya, pergantian antar guru itu wajib mengisi itu. Jadi nanti bisa itu dilaporkan guru kelas kepada kepala sekolah apabila guru bidang tidak mengisi. Apapun kejadiannya di situ ditulis. Semoga bisa menjawab Ustadz. Ya. Saya kembalikan ke Ustadz Dhani. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Peserta sekalian, sahabat muslim or ID sekalian yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan sore hari ini telah mendengarkan materi yang sangat luar biasa, telah ada diskusi yang sangat luar biasa nggih bersama Bapak Danar Kusuma MPD berkaitan dengan pelatihan pendidikan Islam panduan mengatasi masalah antar murid. Ya, kemudian ya peserta sekalian mungkin ada sebagian peserta yang masih ingin bertanya atau lain-lain ya mungkin. Itu bagaimana Pak? Apakah nanti bisa WA ke Bapak atau pripun atau? WA saya diberikan enggak apa-apa? Baik. Ya, semoga saya bisa menjawab. Kalau nggak bisa saya tanya yang lebih tahu. Insya Allah. Ya. Nanti teman-teman di grup insya Allah akan saya bagikan nomor beliau. Cuman jangan chat malam-malam nggih, kasihan. Masya Allah nggih. Ya teman-teman sekalian, peserta sekalian, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dan kita ucapkan jazakumullah khairan. Terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Danar Kusuma yang telah berbagi pada kesempatan sore hari ini. Beliau jauh-jauh dari Wonosari loh, teman-teman sekalian. Masya Allah, itu aja Wonosari. Biasa. Ya, kemudian kami dari admin, kami dari panitia acara ini mohon maaf juga sebesar-besarnya kepada pemateri dan juga kepada teman-teman sekalian, peserta sekalian jika mungkin ada kesalahan, ada kekurangan dalam acara pada kesempatan sore hari ini. Ada peserta yang online, offline, di YouTube, di Zoom dan semuanya, kami mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan pada kesempatan sore hari ini dan semoga ke depan akan ada acara ini lagi nggih. Sama beliau juga mungkin pelatihan pendidikan Islam muslim.org